ada 13 menit ngobrol-ngobrol sebentar. Ya katanya dulu pernah jadi ketua generasi muda Kosgoro ya? Oh iya. DKI ya? Itu DKI? DKI Selatan dulu. Coba ceritain ya, kok bisa jadi ketua generasi muda Kosgoro gimana ya? Ya gimana ya, yang namanya anak muda pada waktu itu, ya orang muda. Muda banget ya enggak ya. Terus kumpul-kumpul diskusi. Terus kemudian bikin waktu itu ya Kosgoro, bikin generasi muda, ya kita mulai kumpul-kumpul. Di Ciditiro ada diskusi. Terus ketemu ada Bang John Haru. Bang John Haru. Don, apa Bang? Bikin tuh untuk Jakarta Selatan, lu tinggal cari temen-temen. Nah, terus kemudian itulah kumpul anak-anak muda waktu itu, teman-teman. Yan Sinaga juga. Yan Sinaga itu ketua Kosgoro Jakarta Selatan. Yan Sinaga, senior lah. Seniornya Ayah tuh. Nah, terus kemudian kita bentuk, saya, Mundala, sekretarisnya Mundala, saya ketuanya Jakarta Selatan. Ayah ketua Jakarta Selatan dulu. Ketua generasi muda Kosgoro Jakarta Selatan. Itu pertama. Terus kok bisa ke DKI? Ya waktu itu kita ikut kongres ke Semarang terus di selatan. Untuk DKI kosong, di DKI itu pengurusannya kosong. Terus dipilihlah dari selatan, utara, barat, timur, pusat, pengurusnya pemilihan. Oh ya, mereka teman-teman itu ya ada saing-saingan juga sih, biasa. Musuh saingan terberatnya siapa ya pada saat itu waktu Ayah mau jadi ketua pemuda ya? Generasi muda Kosgoro. Generasi muda Kosgoro. Saingannya siapa ya saingannya? Oh, itu si Yanto, Mas Yanto, anaknya Gubernur Cokro Pranolo. Pak Om Yanto anaknya Pak Gubernur DKI pada saat itu. Saingannya Ayah? Saingan Ayah anak kampung. Ayah cuma anak kampung dari Surabaya ya? Iya. Tapi teman-teman ya banyak kan milih Ayah. Mungkin kali Ayah backgroundnya kan mantunya Pak Inu, jadi ada ya tahu lah itu. Geder dikit lah. Oh ini anaknya Pak Inu ini. Nah, terus Ayah kan kalau punya pendapat kan lempeng terus. Jadi teman-teman yang dari utara, dari selatan, dari mana banyak yang ini nih gendon aja kalau gitu. Nah, udah. Jadi pada tahun-tahun berapa ya pada saat 78. Tahun 78 ya jadi ketua pemuda ya. Umur berapa tuh waktu itu ya? Ya bangsa 28 ya, 27 28 ya. Udah jadi ketua pemuda itu ibaratnya tuh DKI pada saat itu Orde Baru, Kosgoro Orde Baru, Ayah menguasai pemuda Kosgoro pada saat DKI. Itu ibaratnya satu Jakarta itu udah ibaratnya yang punya ibaratnya organisasinya Ayah gitu ya. Iya, kalau kan ada waktu itu Kosgoro, MKGR, Soksi. Ini Trikarya. Masing-masing punya kepengurusan tingkat DKI, tingkat wali kota. Itu. Nah, ini semuanya adalah cikal bakalnya Golkar. Trikarya cikal bakalnya Golkar ya. Jadi aspirasi politik pada waktu itu semuanya diberikan kepada Golkar. Dan naungan anak-anak muda dibikin organisasi kayak Kosgoro, Soksi, MKGR singkatannya apa ya? Musyawarah Kerja Gotong Royong. Kalau Soksi? Lupa ingat ya. Soksi sosial masalah perburuhan lah Soksi ini. Soksi ya. Masih ada kayaknya sekarang itu ya? Masih ada. Semuanya masih ada ya. Nah, waktu itu kayak yang resmi organisasi pemuda yang dari pemerintah yang resmi adalah KNPI. KNPI itu resmi itu dari pemerintah. Komite Nasional Pemuda Indonesia. Saya dulu pernah suka bawa bendera KNPI ke rumah. Pulang ke rumah itu suka bawa bendera KNPI. Ikut di KNPI juga ya? Iya. Kita pemuda-pemuda itu semuanya masuknya ke KNPI tingkat wilayah dulu, tingkat selatan, terus kemudian KNPI tingkat DKI untuk Jakarta begitu ya.
Oh maaf, tapi kalau itu setelah Kosgoro apa ya masih jadi ketua tuh saya ikut KNPI atau? Dulu itu sebelum Kosgoro itu KNPI dulu. Oh, ayah aktif di KNPI dulu? Di Jakarta Selatan, salah satu pengurus lah. Salah satu seksi pengurus di KNPI Jakarta Selatan. Masih baru-barunya kan? Masih baru-barunya. Jadi KNPI itu mengambil anak-anak muda, orang-orang muda ya mahasiswa juga, itu digabungkan di dalam KNPI. Nah, di situ berkreasi, mempunyai ide, sasaran. Tetap semuanya dinaungin oleh pemerintah pada waktu itu. Disalurkan. Tetap disalurkan ya? Nah, yang tingkat 1, tingkat DPP itu ya ada lagi. Nah, kita nih yang waktu itu udah tingkat Jakarta Selatan, terus naik ke tingkat DKI. Nah, terus ada dari Golkar itu AMPI ada, Angkatan Pemuda Indonesia, angkatan itu kan. Pokoknya ada AMPI juga, ada AMPI. Pembaruan Indonesia. Itu anunya Golkar. Jadi wah, pengen jadi anggota DPRD itu, mereka masuk AMPI. Nah, nanti disalurkan lewat Golkar. Karena partai pada waktu itu kan Golkar, PDI, P3, yang paling kuat Golkar. Yang paling kuat pada saat itu Golkar ya. Pemerintah. Dominan lah ya. Dominan. Kuat lah pada saat itu. Jadi pemuda-pemuda Indonesia pada itu dikasih organisasi positif. Kayak Kosgoro, nanti di situ ada misalnya ngapain aja di Kosgoro, ngurusin apa aja? Sebetulnya kalau dipikir yang ngurusin apa yang diurusin pemerintah di organisasi pemuda itu ada urusannya, departemen-departemennya atau seksi-seksi atau bidang-bidangnya sama aja. Jadi melatih diri itu kan arena berlatih ya. Untuk orang muda berlatih ya, mahasiswa, anak muda, pemuda. Berarti sebelum masuk ke DPR, MPR tuh pemuda-pemuda tuh digodok berdiskusi. Iya, berdiskusi, tukar pikiran di situ ya. Terus kalau ada program-program, mengerjakan program itu, jadi belajar bekerja untuk masyarakat. Bekerja untuk masyarakat, pemuda. Untuk pemuda kayak buruh segala macam gitu ya. Iya. Nah, kalau ada juga organisasi kemahasiswaan, itu lain lagi. Seperti HMI, Himpunan Mahasiswa Indonesia, itu dari dulu HMI itu udah ada. Sampai sekarang kayaknya masih ada itu. Masih ada sampai sekarang. Jadi itu menggodok, membuat mahasiswa itu untuk berlatih, berkarya, berlatih untuk melihat dari suasana situasi dengan negaranya itu bagaimana. Jadi bagus itu. Jadi kalau pada saat di Kosgoro kalau lagi meeting rapat itu benar-benar berdebat. Oh ya? Sampai gebrak-gebrak meja nggak ya? Iya, banting meja, banting kursi. Santai ya? Biasa. Nggak dilaporin gitu sama lawan itunya, nggak dilaporin ya? Nah, kita kan sama-sama keluarga, sama-sama Kosgoro. Ya, teman di sana, teman di sini, saya pengurusan. Ada satu permasalahan berdebatnya ya, tapi ya kita tuh setelah berdebat, habis itu kita makan bareng, itu biasa. Biasa ya. Nanti berdebat lagi. Nanti kalau teriak-teriak juga. Kalau zaman sekarang kan berdebat nanti dilaporin atau enggak? Dulu enggak ya? Ya enggak, sama dilaporin siapa? Ya enggak. Ini teman-teman semua nih masalahnya nih. Iya, walaupun teman-teman itu kan di Kosgoro umpamanya berdebat ya berdebat. Nanti di mana di KNPI berdebat ya berdebat. Sama orang KNPI juga berdebat juga. Iya. Tapi ada kan KNPI juga. KNPI, enggak apa-apa. Ini kan pendapat. Di KNPI itu banyak. Ada yang dari Kosgoro, ada dari MKGR, ada dari Soksi. Dari Soksi. Ada dari HMI. HMI juga. Dari GMNI. Ada. Jadi itu kumpulan pemuda-pemuda mahasiswa Indonesia itu, KNPI itu. Komite Nasional Pemuda Indonesia, tujuannya kan itu. Nah, itu berdebat. Nah, habis berdebat, sudah selesai berdebat ya udah, besok ngobrol lagi. Lagi ya. Nanti kalau nggak cocok berdebat lagi sampai dicari solusinya. Ada nggak saat dari pemuda-pemuda dari partai lain, misalnya dari
bawah Oh, iya. PDIP dari P3 ikut juga sama. Sama, ada di KNPI semua itu. Oh, semuanya pemuda dimasukin situ juga. Jadi dari pemuda Kabah atau dari pemuda daripada P3 ada di situ, dari pemuda dari PDI ada di situ, dari Golkar ada di situ. Semua dinaungin di wadah KNPI. Oh, jadi ribut-ribut akhirnya bawa naungan. Kita kayak NPI juga Indonesia. Jadi nggak ada. Oh, lo apa nih apa nggak ada gitu ya? Ya enggak, oh ya paling ya kalau dia itu anak P3 tuh, oh dia anak PDI kan waktu itu kan. Tapi KNPI. Jadi nyantai lagi. Dibicarakan di KNPI sama-sama dari P3, PDI atau Golkar pada waktu itu. Ya kalau sudah berdiskusi debat ya udah selesai. Selesai nanti ya kita biasa. Perkara besok mau berdebat lagi, ya berdebat. Beratnya nih sekarang nih berdebat nih di kantor Golkar, berdebat semua nih. Oh, di kantor KNPI. Berdebat nih. Jam makan malam nih, makan dulu kita. Iya, makan bareng Lagi, nyantai. Biasa aja kan? Bercanda sampai sindiran bercanda. Sindiran biasa gitu ya. Ketawa apa. Ntar kalau udah habis makan masuk ke sidang lagi. Masuk sidang, oh dia rapat lagi, berdebat lagi. Dia misalnya yang dari grup P3, grup yang lainnya yang ini pemudanya maunya ini. Ayah maunya ini, berdebat gitu kan. Berdebat. Kalau nggak ketemu ya nanti nggak diputuskan. Kalau nggak ketemu tetap dipending dulu atau nggak diputuskan ya? Nggak diputuskan, dipending dulu karena sama-sama kuat ininya, argumentasinya itu sama-sama kuat. Oh, lapor polisi sekarang kan berdebat kalah, akhirnya lapor polisi gitu. Ngapain nih? Ngapain polisi nggak ikut-ikut ya? Nggak ikut-ikut ya? Nggak ikut-ikut, ini urusan kita. Kayak misalnya pemuda Indonesia kalau 17 Agustus seluruh SMA mahasiswa harus upacara. Kan itu berdebat tuh, mahasiswa kok harus upacara apa enggak, kan ada yang iya, ada yang pro, ada yang enggak tuh. Nanti mereka berdebat sampai selesai gitu ya. Selesai. Jadi kalau habis itu makan bareng, guyon-guyon lagi, itu biasa itu. Berarti lebih sportif zaman dulu ya. Ya, iya kalau dibilang entah kita nggak mikirin itu sportif atau enggak, tapi memang gitu. Emang gitu ya? Memang begitu kondisinya. Nanti kalau ketemu mau rapat gitu umpamanya kita. Sebelum masuk rapat ya guyon-guyon dulu. Yang itu gimana? Nggak bisa lah itu. Coba lah ntar. Bercanda. Ntar di dalam ruang sidang rapat-rapat, seandainya nggak cocok ya nggak diputusin. Nah, nanti setelah itu, tapi kalau memang harus diputusin, itu di voting ya? Ya di voting lah di antara teman-teman itu, karena banyak yang setuju, ya itu yang dipilih. Mau nggak mau ya harus dilaksanakan, kan begitu. Berarti emang tahun-tahun 70, 80 awal sampai 90 ya? Tahun 75, dari 7 KNPI itu 74 ya? 74 80. Emang pemuda Indonesia emang digodok untuk berdiskusi positif ya? Berdiskusi positif mengenai segala macam. Apa aja? Masalah kepemudaan, terus masalah tentang pemerintahan, apa aja ya? Itu kan ada level-levelnya. Ya itulah, begitulah. Jadi ya emangnya harus begitu ya? Mereka nggak, ini partai pemerintah terlalu dominasi ya, nggak juga ya? Ya memang partai pemerintah yang disebut itu Golkar nggak mau disebut partai, golongan karya. Padahal partai juga ya. Zaman dulu itu ya. Iya. Tapi kalau sampai partai-partai underbawnya non pemerintah sampai ikut berdiskusi juga, sampai ikut, berarti kan bener-bener ini ya, bener-bener demokrasinya besar sekali ya, sampai bisa ngumpul semua. Ya oleh itu pemerintah itu mengambil inisiatifnya itu, kalau dari segi politiknya pemerintah, karena dia bisa mengontrol dengan adanya wadah ini, wadah itu dikontrol kan? Dikontrol ini kanan kiri ya? Kemana? Sebelah sana aja? Oriental, nah kiri ini nih ya. Terus jadi pemerintah bikin suatu wadah
KNPI untuk seluruh pemuda dari partai mana terserah deh. Pokoknya lu Komite Pemuda Indonesia nih. Iya. Dari mana lu ada anggota di sini juga gitu kan? Lu di situ. Nah, nanti di situ kamu berbicara aspirasi kamu apa, aspirasi yang ini apa, kan di situ. Jadi kalau misalnya bener-bener mentok, akhirnya udah mentok sampai ini, tapi akhirnya kita sama-sama pemuda Indonesia udah nyantai aja udah gitu ya. Sama pemuda Indonesia akhirnya gimana ya, kita harus pilih, kita harus memberikan suatu keputusan ini. Kalau nggak perlu harus mengambil keputusan ya dipending aja. Pending aja ya. Tapi kalau harus ngambil keputusan, umpamanya kita berapa orang ini, sekian orang, cari jalan tengahnya. Apa solusinya, harus ada keputusan. Tadi yang ini bilang benar begini, yang satunya bilang benernya begini, yang paling banyak yang mana nih, itu yang diambil. Karena memang itu, tapi harus dengan penjelasan yang rasional. Ya. Jadi emang dilatih di situ, dilatih. Jadi secara nggak langsung pemerintah membuat pemuda zaman dulu itu bisa bersaing untuk masa depan ya. Jadi berpikirnya jelas ya. Bersaing masa depan. Ya tetap aspek politiknya pada waktu itu ya yang paling gede ya Golkar lah. Karena partai pemerintah. Terus saja. Karena partai pemerintah wajar lah kan dulu kalau yang partai pemerintahnya dominasi ya wajar lah. Ya di mana-mana begitu. Ya. Kita nggak sekarang partai pemerintah ini ya, kita pokoknya setiap dari kan hidup zaman partai Pak Karno udah masih muda kan? Masih Pak Karno kecil lah. 64 ya. Pak Karno anak-anak gitu. Berarti ayah remaja. Orde Baru berarti. Orde Baru. Tapi ayah pernah merasakan Pak Karno kan? Ya pernah. Zamannya Pak Karno pernah merasakan. Zamannya Pak Karno merasakan pernah, tapi sebagai masih anak SMP ya. Masih SMP ya, tapi kurang, tapi merasakan lah ya. Pas benar-benar merasakan pemuda tuh ya tahun Orde Baru tuh. Tahun Orde Baru. Setelah 65, 66, 67 itu naik. Berarti ayah termasuk generasi pertama RI 1 ya berarti Indonesia. Generasi pertama ya? Dari Yangkung generasi ayah kan? Yangkung pendiri, yang Kolonel Inu Kertabaik pendiri. Terus punya anak. Nah, itu generasi pertama Indonesia kan, termasuk generasi pertama yang menikmatin kemerdekaan. Sampai sekarang juga menikmati, cuman zaman enaknya lah. Bukannya sekarang nggak enak, sekarang ya enak juga. Kan orang anggap aja lah sekarang enak juga. Ya, boleh kurang lebih ya enak, dulu enak, sekarang ya enak juga. Karena pada zamannya itu ya partai yang berkuasa, itu yang memerintah, ya itu yang banyak menentukan pilihan zaman dulu. Sama seperti sekarang kan, pemilihan masih terus ya. Kiri Astrid ya. Kiri. Sama seperti sekarang ya. Sekarang kan tetap aja yang menentukan partai pemerintah. Jadi partai pemerintah yang kalau sekarang kan PDIP yang paling banyak sama Golkar itu mereka berdua lah, dua partai itu. Ya jadi kita nggak dulu pemerintahnya gimana enggak, tapi zaman dulu ya seperti itulah. Kita nggak ngambil jalan tengahnya. Kalau dari zaman dulu tuh pemuda Indonesia emang udah dilatih oleh suasana untuk berdebat, berdiskusi, berpikir secara positif ya. Jadi biar rasional, biar nanti kalau mbah-mbah kita udah nggak ada kan yang nerusin kan pasti selanjutnya yang muda-muda. Parkirnya kanan ya? Tengah bisa kanan. Sana bisa lurus sana. Jadi cuman ini ya pokoknya cuman ini aja. Kita berdiskusi sebagai pemuda Indonesia yang di sini apa depan lagi ya? Sini aja udah. Sini nanti kalau orang mau parkir biar gitu. Ya udah guys, nanti balik lagi Indonesia Juga. Coba tutup dulu gimana buat pesan-pesannya ya? Pesan-pesannya apa? Buat Kosgoro kan masih ada nih. Masih ada. Buat pemuda-pemuda yang organisasi AI kan masih ada nih. Ada. Ini bekas ketua generasi muda Kosgoro DKI nih, Selatan sama DKI ya? Iya, Selatan sama DKI. Gimana ya coba ya? Wejangannya sederhana sebetulnya. Kita jangan melupakan sejarah. Kita belajar dari sejarah. Apa yang sudah dilakukan, apa yang belum dilakukan yang baik-baik ya. Nah, kita sebetulnya sebagai pada waktu itu arena latihan.
bahwa organisasi adalah arena berlatih. Maka kerjakanlah yang kecil-kecil, maka dengan sendirinya yang besar-besar akan terselesaikan. Sehingga kita ada di Kosgoro itu Tridharma Kosgoro, pengabdian, kerakyatan, dan solidaritas. Ini luas artinya. Luas artinya. Pengabdian kepada bangsa dan negara. Kerakyatan, merasakan kerakyatan. Kita ini bersifat kerakyatan. Jadi memperhatikan, melihat kondisi rakyat kita ini dimanapun adanya, dimana kondisi sosialnya. Itu filosofinya Kosgoro. Satu lagi, solidaritas. Rasa senasib sepenanggungan. Jadi kita merasakan, kita menjadi pejabat, kita menjadi pemimpin, kita harus merasakan bagaimana rasanya yang dipimpin, bagaimana rakyat kecil itu. Nah, dan kemudian kita ke atas lagi, yang di atas kita bagaimana menghormati yang lebih atas kita, bagaimana kita mengkoreksi yang di atas kita kalau ada yang salah. Iya, benar. Karena kita kan juga melihat yang di bawah. Iya, benar. Nah, kurang lebihnya begitulah. Rasa senasib sepenanggungan. Ya guys, jadi tadi bajangannya mudah-mudahan ngerti. Dia hanya cerita nostalgia. Bokap gue dulu pernah jadi ketua pemuda Kosgoro tahun berapa ya, lupa, 78 sampai berapa ya, tahun 78 sampai 80 lebih 80 ya guys. Sampai ketemu konten-konten berikutnya, jangan lupa subscribe channelnya. Salam untuk teman-teman Kosgoro. Salam untuk teman-teman Kosgoro dari Gendon RI. Gendon RI. Alhamdulillah. Alhamdulillah.